Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Abang Beta Radia. Alhamdulillah, mumpung masih bulan puasa, kita bagi-bagi ilmu lagi ya. Atau bagi-bagi bingkisan buat hati biar tenang. Cici hati biar tenang. Oke, jangan lupa ya subscribe atau subrek. Jangan lupa subrek. Subrek yang belum tekan tombol merahnya, subrek. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya bila ilmu ini bermanfaat atau bingkisan hati ini bermanfaat. Insya Allah berkah buat semuanya. Lanjut. Ternyata Imam Syafi'i telah menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran. Segini banyaknya. Sejak 1200 tahun silam, ketika dunia belum mengenal komputer atau alat hitung sejenis, maka Imam Syafi'i telah mampu mendata jumlah masing-masing huruf dalam Al-Quran secara detail dan tepat. Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' al-Ulum wa Matliu an-Nujum dan dikutip oleh Imam Ibnu Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhuat Al-Iliyah menyatakan jumlah huruf dalam Al-Quran disusun sesuai dengan banyaknya. Alif berjumlah 48.740 huruf. Lam 33.922 huruf. Mim 28.922 huruf. H 26.925 huruf. Ya 25.717 huruf. Waw 25.506 huruf. Nun 17.000 huruf. Lam alif 14.707 huruf. Ba 11.420 huruf. Sa 10.480 huruf. Fa 9.830 huruf. Ain 9.470 huruf. Qaf 8.099 huruf. Kaf 8.022 huruf. Dal 5.998 huruf. Sin 5.799 huruf. Zal 4.934 huruf. Ha 4.138 huruf. Jim 3.322 huruf. Sot 2.780 huruf. Ro 2.206 huruf. Sin 2.115 huruf. Dol 1.822 huruf. Zaid 1.680 huruf. Kho 1.503 huruf. Ta 1.404 huruf. Koin 1.229 huruf. To 1.204 huruf. Dan terakhir zat 842 huruf. Dengan jumlah huruf-huruf tersebut, maka di dalam Al-Quran jumlah huruf sebanyak 1.027.000. Dicatat ya, 1.027.000. Setiap kali kita khatam Al-Quran, kita telah membaca lebih dari 1 juta huruf. 1 juta huruf. Ingat baik-baik, 1 juta huruf. Jika 1 juta huruf itu sama dengan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan sama dengan 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala yang kita dapatkan. So di bulan Ramadan ini, dengan 1 kebaikan 10 pahala, atau maka kira-kira 10 juta pahala yang kita, 1 huruf 1 kebaikan 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala yang kita dapatkan sehabis kita hatam Al-Quran. Maka kalau di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan lagi menjadi 70 kebaikan. So kira-kira berapa jumlahnya? Aku pun nggak bisa ngitung. Mesti perlu kalkulator baru bisa ngitung pahala itu. Ya menurutku ya hitunglah sendiri berapa 70 kebaikan dilipat gandakan.
Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus membaca Al-Quran, bertadarus, dan kala mampu memahami maknanya. Bertadarus dan dikala mampu memahami maknanya. Oleh karena itu, maka marilah kita simak syafaat Al-Quran yang di dalam kubur dengan kita membaca selalu Al-Quran. Silakan share ya untuk teman-teman terbaik aku. Share sebanyak-banyaknya. Semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Insya Allah. Amin, amin. Pertolongan Al-Quran di alam kubur. Dari Sa'id bin Sulaiman R.A. Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Abdul Malik bin Habib Syarrah, iya. Bazar meriwayatkan dalam kitab La Alimus Nunah bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudahkan tanya jawabnya. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat koribku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nangkir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberikan pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran haru selepas membaca hadis ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela. Sekaligus getaran takut kalau Al-Quran akan menuntut kita. Ya Allah, terimalah bacaan Quran kami, sempurnakanlah kekurangannya. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Share sebanyak-banyaknya. Moga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Moga di bulan Ramadan ini kita selalu membaca Al-Quran. Ingatlah, dengan membaca satu huruf Al-Quran di bulan Ramadan, kita telah memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan itu terdapat 10 pahala. Ingat, di bulan Ramadan Allah lipatkan ganda pahalanya menjadi 70 kebaikan. Insya Allah berkah, amanah, dan selalu kita menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Amin, amin. Share sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua.